Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Justia, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Sehat-sehat kan? Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Michelle Tamara, biasa dipanggil Cella. Saya merupakan staf Departemen Hubungan Luar dan di sini saya diberikan amanah untuk memandu acara kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Latihan Dasar Pejuang Rakyat 2020. Satu rasa, satu hati untuk sesama kita peduli. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi mengenai media. Nah, kita tahu di zaman sekarang, kita hidup di mana media merupakan hal yang sangat penting untuk kita. Maka dari itu, materi hari ini sangat menarik untuk dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai dengan membacakan CV moderator kelas media. Ia merupakan seorang penggemar proyek kreatif, senang menjelajahi setiap sisi dan sudut kota, dan melewati hari demi hari menjadi seorang pembelajar. Ia adalah orang yang inovatif, berdedikasi, dan dapat bekerja di bawah tekanan. Sekarang, ia menempuh pendidikan sebagai mahasiswa aktif semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki beberapa prestasi, seperti juara satu Festival Film Pradya Siwi Festival Film, dan dia juga menjadi peserta dalam beberapa festival film Indonesia. Pengalaman kepanitiaannya juga gak kalah banyak loh teman-teman. Ia menjadi core acara 74 Wajah Indonesia, core art exhibition Alsa Law Unplugged volume pertama, core desain dan dokumentasi Alsa Interview, ketua umum Smada Fotografi dan Sinematografi Festival, dan ia juga merupakan core desain dan dokumentasi Pentas Tunggal Teater Kertas 2017. Ia merupakan anggota dari komunitas, anggota divisi industri kreatif BLC UGM, anggota divisi internal specialty, anggota komunitas hunting foto pasar chapter Jogja, dan ia juga merupakan anggota komunitas analog di Ningrat, Analog Street Photo Community. Nah, pengalaman organisasinya adalah dia merupakan staf divisi multimedia OSIS SMA 2 Yogyakarta, dan dia merupakan staf divisi multimedia ALSA. Dan di tahun 2020, dia menjabat sebagai Kepala Departemen Media Informasi Dema Justia. Nah, maka dari itu langsung saja kita sambut kepada yang terhormat Kak Rizka Dian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Sobat Justisia, kembali lagi di rangkaian acara LDPR bareng aku Rizka Dian. Tepatnya di kelas media, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, belajar bareng tentang 360 of design. Jadi gimana caranya bikin desain yang simple, menarik, tapi juga komunikatif. Nah, kayaknya nggak enak nih kalau hitam putih. Sebelum itu kita baca CV pembicaranya dulu. Pembicara kali ini lumayan spesial karena teman dekat aku sendiri nih. Namanya Riksen Chandri. Dia adalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM angkatan 2018. Dia ini legasinya udah banyak lah. Jam terbangnya udah tinggi banget. Dia sering banget jadi koor PDD di segala aktivitas LO, LSO, FHUGM. Ada di Dema Justia, ada di ALSA, ada juga di Sparta. Nah, selain di bidang desain, pembicara kali ini juga aktif juga di bidang akademik. Salah satunya dia berhasil meraih juara 1 lomba RMCC Franseda 2020. Nah, untuk itu kita panggil aja pembicara kali ini, yaitu Riksen Chandri. Halo semuanya, aku Riksen dan hari ini aku menjadi pembicara buat LDPR Asing. Oke, Riksen, terima kasih udah mau datang di rangkaian acara LDPR. Nah, kira-kira hari ini kita bakal ngomongin apa sih, Sen? Hari ini kita bakal ngomongin tentang graphic design. Oh, kalau boleh tahu apa sih desain itu? Kalau ngomong definisi ya, graphic design itu adalah sebuah proses berkomunikasi secara visual dalam bentuk ikonografi, tipografi, ilustrasi, dan sebagainya. Kalau gitu, apa sih hal-hal yang kira-kira mempengaruhi sebuah karya desain? Nah, kalau unsur-unsur maksudnya ya, buat hari ini kita akan bahas 3 unsur dari desain, khusus dari aku aja ya. Ada tipografi, ada color, dan ada layout dan composition. Berarti yang pertama kita belajar tipografi dulu ya, Sen ya? Terus tipografi itu apa sih, Sen? Sekali lagi definisi, tipografi itu adalah sebuah teknik untuk merangkai huruf untuk membuat sebuah kata yang dapat dibaca oleh audiens. Terus kenapa sih tipografi itu penting dan jadi unsur yang mempengaruhi desain? Nih ya, coba kalian bandingin gambar pertama dan gambar yang ini. Pasti kalian ngerti kan maksudnya pentingnya tipografi itu apa?
Oh, oke. Berarti sejenis font-font yang dipakai buat desain gitu ya, Sen ya? Benar sekali. Kalau boleh tahu, font yang umum atau sering digunain sama desainer tuh apa sih, Sen? Oke, font yang paling umum dan paling klasik dan tradisional itu namanya font serif. Font ini adalah font yang biasa digunakan di majalah dan koran. Selanjutnya ada contohnya seperti ini nih, dipakai di majalah ini. Selanjutnya ada yang namanya sans serif. Sans serif ini literally maksudnya tanpa serif. Ini dari bahasa Prancis. Jadi perbedaan dari serif biasa dengan sans serif ini, di sans serif itu mereka tidak memiliki garis lebih dari serifnya itu. Dan biasanya ini digunakan di digital artwork untuk di HP atau di komputer. Karena ya sifat sendiri itu memang lebih bersih dan lebih modern. Ya contohnya seperti ini ya. Selanjutnya, selain dua itu, ada yang namanya decorative fonts. Decorative fonts seperti script, black letter, dan all caps. Ini digunakan untuk teks tapi dalam jumlah yang kecil, seperti poster-poster atau feed Instagram, kan cuma perlu dikit-dikit teks gitu kan. Contohnya ini seperti ini. Oke, nah dari sekian banyak fonts yang udah disebutin tadi, gimana sih caranya milih font yang tepat buat bikin desain? Nah, font itu sebenarnya punya bahasa sendiri. Gimana cara kita memilih font? Kalian tuh harus pikir, apa yang ingin kalian sampaikan pada audiens. Dengan cara itu kalian bisa tahu kalian akan menggunakan font apa. Contohnya ini ada 4 ini ya. Ada font kasual, ada font neutral, font eksotik, dan font grafik. Kira-kira ada nggak, Sen, font-font yang sebaiknya dihindari oleh desainer? Sebenarnya font yang dihindari itu cukup banyak ya. Ada kayak Comic Sans, Papyrus, Kristen ITC. Kenapa? Sebenarnya nggak ada yang salah sama mereka. Cuman mereka itu agak outdated and overuse ya. Agak terlalu banyak digunakan dan juga tua sebenarnya. Kalau bisa dihindari. Gitu. Nah, dari beberapa macam font yang udah disebutin tadi nih, boleh nggak dalam suatu karya desain kita pakai beberapa font gitu dalam satu poster? Nah, boleh banget, tapi ada aturannya. Sebutannya di desain ini adalah less is more. Semakin sedikit kalian gunakan, itu semakin bagus. Buat dasar-dasar aja, satu project itu kalau bisa kalian pakai 1 atau 2 font aja. Tapi, gimana cara kita bikin mereka berbeda? Ini ada namanya teknik membuat suatu font itu menjadi kontras. Itu kalian mengubah, kalian bikin bold, kalian bikin size lebih besar, atau kalian bikin style berbeda, dibikin italic, atau sebagainya. Contohnya seperti ini. Nah, juga nih, kalian pasti pernah dengar ya, opposite attract. Maksudnya itu adalah hal-hal yang berbeda itu sangat menarik perhatian. Contohnya, lihat ya, seperti ini. Yang pertama itu ada you do you. Dia itu regular, tapi bawahnya itu italic. Terus yang kedua ini ada contohnya dia complementary color. Kayak dia pakai kuning, satu lagi warna hitam. Dan ketiga adalah all caps dan lower case. Jadi sebenarnya mereka ini berbeda. Tapi mereka itu berbeda, cuman melengkapi. Sehingga enak untuk dilihat. Oh, berarti boleh ya, Sen, kita gabungin beberapa jenis font dalam satu karya desain. Nah, ini ada aturan namanya hierarki. Hierarki ini maksud digunakan untuk mengguide mata dari audiens untuk membuat mereka melihat apa yang ingin kalian tunjukin duluan. Gimana caranya? Itu simple banget. Kalian cuma bikin elemen yang ingin kalian tunjukkan itu stand out. Contohnya seperti ini, lihat ya. Nama dia dan pekerjaan dia itu dia bikin lebih besar, sehingga secara otomatis mata kalian itu terlihat kepada nama dan pekerjaan dia. Itu yang namanya hierarki. Oh gitu. Nah, terus gimana caranya biar kita bedain mana judul dan mana isinya? Ada nggak sih tips-tipsnya buat ngatur font itu? Ada banget. Gini, dengan menggunakan 1 atau 2 font tadi, kalian itu bisa mengatur kontrasnya. Kontrasnya itu berupa kayak kalian bikin dia lebih besar, atau kalian bikin style yang italic, atau kalian bikin dia bold. Dengan begitu, audiens itu akan sangat mempermudah untuk mereka membaca. Oh gitu. Oke. Nah, kalau nggak salah nih ya, di Words tuh kan ada yang namanya line spacing. Kira-kira kalau di desain tuh ada nggak sih rumus-rumus kayak gitu, Kak? Nah, ada. Di word line spacing itu namanya leading. Leading itu adalah jarak di antara teksnya, kurang lebih kayak enternya gitu deh. Ini sebenarnya pada umumnya defaultnya itu udah oke banget. Tapi kalau kalian ingin kebebasan lebih, kalian bisa mengatur leading atau line spacing ini. Aturan paling utama dari leading ini adalah kalian harus membuat supaya audiens kalian itu comfortable dengan apa yang mereka baca. Contohnya ini seperti ini ya, agak kekurangan leading atau kebanyakan leading itu membuat audiens tuh bacanya jadi not comfortable. Ini aturan utama dari leading. Jangan sampai bikin mereka bacanya agak tidak enak. Oh, oke. Dari sekian banyak fonts yang udah ada di komputer, yang udah terinstall, kira-kira kalau misalnya aku nih mau cari fonts yang lain, yang lebih bervariasi, yang lebih unik, yang lebih baru gitu, kira-kira bisa di-download di mana sih, Kak? Nah, ini kalian pasti bosen banget ya pakai Times New Roman ya.
Contohnya ini ada font space, ada 1001 fonts, ada Dafont, ada font squirrel. Ini pada umumnya orang pada pakai ini sih buat download font. Tapi font-font di sini itu hanya untuk personal use. Kalian kalau kalian mau pakai untuk komersial use, kalian harus beli font mereka. Kalau nggak, kalian bisa kena hak cipta. Oke, berarti tadi kita udah ngomongin fonts nih. Terus fonts itu kan berkaitan sama kata-kata atau konten dari desain tersebut. Nah, gimana sih Kak caranya kita ngetata si kata-kata itu supaya enak dilihat gitu? Nah, ini kita lanjut ke basic design yang kedua, yaitu layout and composition. Maksud dari layout and composition ini adalah basic dari building blocks dari desain yang kita buat. Itu space buat kita bekerja, marginnya dan sebagainya. Ada 5 prinsip dasar dari layout composition ini. Ada proximity, ada white space, alignment, contrast, sama repetition. Nah, apa sih itu proximity? Proximity itu adalah penggunaan visual space untuk menunjukkan hubungan antara konten yang kita buat. Gimana caranya? Gampang banget. Aturan paling utama dari proximity adalah hal-hal yang berhubungan itu harus jadi satu. Contohnya seperti ini. Kalian coba kayak contoh yang tadi ya. Kalian coba lihat nama dan pekerjaan dia itu saat jadi satu. Lalu cara menghubunginya, websitenya dan emailnya itu satu, dan icon-iconnya itu satu. Secara tidak langsung kalian melihat bahwa 3 grup objek ini saling dipisahkan sehingga proximity-nya itu terjaga gitu. Terus tadi kan udah proximity. Terus yang kedua kalau nggak salah white space ya? Benar, white space ini bukan berarti white space secara literal gitu ya, bukan berarti ruangan putih, tapi maksudnya negative space, maksudnya jarak antara konten atau garis-garis dari yang dari desain yang kalian buat. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada Alignment. Alignment tuh kayak yang di Words itu nggak sih? Kayak alignment kanan, alignment kiri, tengah. Benar sekali, tapi alignment yang di sini tuh lebih berhubungan pada desain. Aturan utama dari penggunaan alignment adalah kalian harus konsisten. Salah satu caranya adalah kalian menggunakan grid. Nih, contohnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan nih di desain ini dia ada invisible line di tengahnya. Dan kalau kalian perhatikan lebih lagi, jarak antara group dan space serta margin itu juga rata, sehingga alignment terlihat rapi. Gitu. Mungkin memang kalau secara langsung kalian nggak akan lihat. Tapi beginilah cara desainer tuh menyusun desain-desain yang mereka buat. Selanjutnya ada kontras. Apa itu kontras? Kontras itu maksudnya suatu teknik untuk membuat suatu objek stand out dari yang lainnya. Ini digunakan untuk mengambil perhatian audiens, membuat emphasis, atau menunjukkan satu hal yang penting. Gimana caranya? Gampang banget. Kalian bisa, contohnya seperti ini ya. Ini kan kalau lihat boring banget ya, tapi kalau kalian ubah sedikit, misalnya kalian pasangin warna, kalian ubah size-nya, atau kalian bikin lebih bold, sehingga audiens kalian tuh lebih mudah untuk menangkap maksud apa yang ingin kalian berikan kepada mereka gitu. Oke, tadi kita udah bahas typography. Terus yang kedua ada layout dan composition. Nah, yang terakhir nih, color yang paling dekat sama kita. Kita bisa lihat di mana aja, nggak cuma di desain tapi juga di baju kita, di outfit kita sekarang, atau di bangunan di sekeliling kita. Sebenarnya warna itu sangat dekat ya sama kita ya. Benar sekali. Nggak cuma di desain doang. Nah, untuk di desain sendiri gimana sih caranya menggunakan warna dalam sebuah karya desain? Ada sebutannya color theory dalam warna ini. Coba kalian perhatikan ada primary sama secondary color. Primary color itu adalah warna merah, warna kuning, sama warna biru. Sementara secondary color itu adalah gabungan dari primary color. Contohnya kayak oranye dari merah dan kuning, hijau dari biru dan kuning, dan selanjutnya itu ada ungu dari biru dan merah. Kalau itu digabungkan menjadi 6 color ini, selanjutnya ada beberapa shade dari gabungan dari color-color yang tadi menjadi lingkaran ini, makanya disebut color wheel. Nah, selanjutnya ada teori lebih dalam dari warna ini, ada yang namanya HS sama V, hue, saturation, sama value. Apa itu hue? Hue ini basically adalah warna apa dari warna itu, what color it is. Misalnya kalian lihat di sini, kalian bisa lihat itu adalah coral pink atau bright red. Selanjutnya ada saturasi. Saturasi ini adalah intensitas. Intensitas ini digunakan untuk kalian mengatur seberapa halus atau seberapa vibrant warna yang kalian gunakan. Dan yang terakhir itu ada value. Value itu basically adalah seberapa gelap atau seberapa terang dari warna kalian itu. Range-nya ini adalah di atasnya itu hitam dan di bawahnya putih. Inilah kayak misalnya merah itu ya, makin hitam kan dia makin jadi marun, atau makin putih dia jadi makin pink gitu. Kalau misalnya nih dalam sebuah poster aku mau pakai berbagai macam warna. Gimana sih caranya buat milih warna dalam satu poster tapi tetap terlihat enak dan harmoni gitu? Ada yang namanya formula warna. Yang paling pertama itu adalah monokromatik. Monokromatik itu maksudnya adalah satu warna ya, bukan warna hitam putih. Berarti tuh lu salah ya di lagu yang monokrom? Kan hitam putih tuh. Salah ya? Ya,
Kelebihan utama dari monokromatik ini adalah karena dia menggunakan satu warna, warnanya akan selalu match. Jadi kalian tuh sangat mudah untuk mengerjakan desain kalian jika kalian warnanya monokrom. Yang kedua, itu adalah warna analog. Ini warna yang paling umum digunakan. Warna ini adalah warna yang saling bersebelahan di color palette. Kelebihannya dari monokrom adalah kan lebih bebas untuk menggunakan warna. Yang ketiga, ini ada warna yang cukup gejreng ya, namanya complementary color. Warna ini saling berlawanan kalau di color palette-nya. Kelebihannya adalah dia itu lebih strong dan lebih kontras. Selanjutnya ada split complementary, maksudnya adalah warna yang komplement tapi di sebelahnya. Contohnya ini tadi kan kayak warna merah dan warna hijau, tapi kalau split complementary itu adalah warna merah dan warna biru dan kuning gitu. Kelebihannya ya kalian warnanya ngejreng tapi kalian lebih bebas menggunakan, kalian lebih banyak menggunakan warna. Kalau nggak salah di film-film itu misal pada pakai poster yang warnanya biru sama orange ya. Benar. Itu termasuk warna yang komplement tapi dijajarin ya. Kalau menurut Riksan itu kenapa sih, San? Nah, paling umum itu contohnya seperti ini ya, warnanya biru dan orange. Kenapa biru dan orange? Karena biru dan orange itu saling berbeda, tapi saling menunjukkan dua sisi seperti panas dan dingin. Sehingga dua warna ini sangat cocok untuk film-film action, untuk film-film Marvel, film-film Disney, gitu-gituan. Dan ternyata memang terbukti bahwa poster-poster yang warnanya seperti ini itu sangat menarik perhatian. Sebenarnya itu sebuah teknik marketing yang lebih plus-plus lagi gitu. Oke. Selanjutnya ada warna triadik. Warna triadik ini adalah 3 warna yang berjarak sama. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri ya, kalau bisa jangan digunakan ya, karena warnanya terlalu sebetulnya norak gitu. Dan yang terakhir ada warna tetradik. Warna tetradik ini adalah 4 warna di dalam satu palet, tapi penggunaannya harus cuma satu warna yang dominan. 3 warna lain itu cuma warna pelengkap. Nah, dari sekian banyak spektrum warna nih, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita salah milih warna. Jadi kita milih warna yang ternyata tuh nggak enak dilihat mata atau bahkan menyakiti mata. Benar. Nah, kira-kira apa aja sih kesalahan umum orang-orang dalam memilih warna, Sen? Kalian lihat contoh yang ini. Sakit kan lihatnya. Kadang-kadang tuh ada beberapa warna yang memang vibrant, memang mereka itu bergetar kalau bisa digabungin dengan warna lainnya. Gimana cara memperbaikinya? Itu gampang banget. Kalian cuma perlu tone down warnanya itu, seperti kalian atur brightness-nya, lightness-nya, atau darkness maupun saturation-nya. Kemampuan untuk dibaca dari suatu konten itu sangat penting. Warna yang kita pakai itu harus mudah untuk dilihat audiens kita. Tapi bukan berarti kita pakai seperti ini ya. Cara memperbaiki yang tadi itu gampang banget. Kalian cuma perlu menggunakan warna netral, warna hitam, putih, atau abu-abu. Itu 3 warna netral ini bisa buat balancing warna-warna yang kita pakai, sehingga warna yang kita pakai itu bisa stand out sendiri seperti ini. Oh gitu. Nah, kalau menurut Riksan nih, gimana sih caranya tips memilih warna yang tepat? Nah, setiap warna itu kan punya pesan sendiri ya. Contohnya nih, kayak warna yang bright itu vibes-nya itu fun atau modern. Lalu ada warna yang desaturate, itu untuk desain-desain yang serius atau desain-desain bisnis gitu. Nah, Sen, kalau nggak salah ada yang namanya color palette. Bener. Nah, color palette ini tuh juga bisa di-download secara umum ya di situs-situs ya, buat memudahkan kita misalnya mau bikin desain buat tugas kuliah, atau misalnya desain buat KKN, atau juga misalnya kita mau bikin bisnis sendiri, bisa kali ya download color palette di Google, terus kita tinggal ini deh sinkronin sama desain kita supaya lebih terstruktur sama enak dilihat, ya nggak sih? Oke, itu aja pembahasan kali ini. Udah ada typography, terus habis itu ada layout dan composition, kemudian ada color. Nah, tapi San, aku punya titipan pertanyaan nih dari Sobat Justisia. Kira-kira di zaman sekarang, kan udah sering banget tuh banyak kontradiksi. Desain ini plagiat nih sama desain ini. Desain ini plagiat nih sama desain itu. Nah, kira-kira San, menurut kamu San, di mana titik perbedaannya antara terinspirasi sama plagiat? Oke, kita cari dulu ya definisi plagiat itu apa. Plagiarism itu adalah suatu praktek untuk mengambil pekerjaan atau ide orang lain, lalu kita klaim itu sebagai kita punya sendiri. Sementara terinspirasi itu adalah AT sama M. Apa itu? ATM itu adalah sebuah metode, yaitu terdiri dari amati, tiru, dan modifikasi. Nah, misalnya kalau kita melihat sebuah desain, kita terinspirasi dari desain itu, kemudian kita modifikasi ulang dengan resep kita sendiri, dengan insight-insight yang kita dapat dari orang lain juga, menjadi sebuah karya yang baru dan nggak sama plek sama
poster yang menginspirasi kita. Ada lagi nih San, gimana sih caranya kita membuat konsep yang kuat atau dasar yang kuat buat membuat sebuah desain? Kalau menurutku ya, kalian ini aja, kalian tuh jangan pernah berhenti mengeksplor Pinterest nih. Pinterest itu banyak banget desain-desain orang. Kalian semakin banyak kalian lihat, semakin luas taste kalian untuk membuat satu desain itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari hal-hal yang baru. Ya, aku setuju sih sama Riksan, semakin banyak kita research, semakin banyak kita cari inspirasi, itu secara nggak sadar membentuk taste kita juga ya. Secara perlahan-lahan taste kita makin membaik dari sebelumnya, ya nggak San? Terus ada pertanyaan terakhir nih, kan kamu jago banget desain, terus jago banget video, foto, dan kamu jadi koor di mana-mana. Nah, tapi kamu kuliah hukum, San. Apa tuh kolerasinya soft skill kamu dengan kuliahmu? Ini ya pertanyaan paling umum ya, kenapa kamu kuliah hukum tapi kerjaan kamu desain-desain mulu? Kamu bukannya anak di kafe atau anak SI aja? Kalau aku sendiri sebenarnya soft skill buat desain ini nggak salah juga sih kita miliki. Ini misalnya kan udah 2020 ya, dikit-dikit itu udah sosial media, dikit-dikit kita udah Instagram, apa-apa gitu, digital semuanya. Bahkan kayak, apalagi kita kuliah hukum ya, nih contohnya, ada lomba namanya MCC, Mood Court Competition. Ini salah satu yang paling dicari dari anak MCC itu adalah anak-anak pembuktian, anak-anak yang bisa bikin desain barang-barang bukti, anak-anak yang bisa bikin foto-foto, anak-anak yang bisa bikin teaser video. Itu nilai pas banget kalau kamu ikut MCC dan kamu bisa desain, itu aku jamin deh kamu diterima. Oh ini apa lagi? KKN. Orang-orang KKN ini, apalagi kita anak hukum ya, kita anak hukum KKN mau ngapain deh? Mau seminar, mau bikin peraturan. Peraturan buat mereka. Nilai plus dari kita KKN, apalagi kita bisa desain, itu kita juga sangat dicari. Apalagi orang-orang yang punya drone, orang yang punya kamera, itu sangat plus banget kalau kalian mau cari-cari tim KKN. Apalagi kalau kalian mau pergi jauh-jauh, mau ke Sabang atau kemana gitu. Lebih mudah ya? Iya, sangat dipermudah. Kan karena kalian tuh dicari, bukan orang yang mencari, bukan kalian yang mencari orang, tapi kalian yang dicari orang. Nah, aku setuju banget nih sama Riksan. Selain desain itu mendukung soft skill kita di bidang akademik, nah mendukung juga di bidang non akademik, San. Contohnya, pasti di antara kalian ada kan yang punya online bisnis ya kan, anak zaman sekarang. Nah, itu kalau misalnya kita bisa desain sendiri, itu nilai plus banget. Kita nggak perlu nge-hire desainer, kita nggak perlu nge-hire fotografer, kita bisa desain sendiri ya, San. Kalau kalian bisa kerjain, kenapa harus sewa orang lain? Iya, bener banget. Nah, itu tadi perbincangan kita pada kali ini, ngobrol-ngobrol santai bareng Riksan mengenai 360 approach to design. Terima kasih Riksan atas kehadirannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen, nanti kita jawab berdua ya, San ya. Misalkan ya. Oke. Sampai jumpa di rangkaian acara LDPR selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih kepada moderator Kadian dan Mas Riksan sebagai pembicara atas waktunya. Semoga apa yang telah tersampaikan pada materi hari ini dapat berguna sebagai bekal teman-teman untuk berdinamika lebih lanjut lagi di Dema Justisia. Semangat terus dalam menjalankan LDPR 2020. Saya Cella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Latihan Dasar Pejuang Rakyat 2020, satu rasa, satu hati, untuk sesama kita peduli. Terima kasih.